Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kita ulangin ya. Yang di belakang tadi belum ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senang sekali saya bisa berada di sini di panggung Islamic Book Fair, ketemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua dan adik-adik dari SMP ya. SMP IT Al-Iqra Pondok Gede. Terus yang depan ini dari mana? Hah? Nurul Fikri Depok ya? Oh, Anyer. Nurul Fikri Anyer, luar biasa ya, dari Bekasi. Nurul Fikri Anyer, yang sana? Mana? Apa? Boarding school yang saya nggak dengar namanya. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini adalah sebuah doa di Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43 yang insya Allah merupakan sebuah kepastian. Kepastian bagi siapa? Bagi seorang mukmin. Kalau kita baca Al-A'raf itu surat ke-7 di ayat ke-43, kita akan menemukan doa ini, di mana artinya adalah seorang mukmin kelak ketika ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia akan memuji Allah, mereka akan memuji Allah dan berkata, Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita jalan ke surganya Allah ini. Sehingga tanpa hidayah dari Allah kita tidak akan mungkin ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah yang pertama, kehadiran kita di tempat-tempat yang baik termasuk kelak mudah-mudahan ya di surganya Allah adalah karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berucapkan puji dan syukur kepada Allah. Allah telah memberikan hidayah kita bisa ada di tempat yang baik ini, melihat acara-acara yang baik, kemudian mudah-mudahan nanti mendapatkan buku-buku yang baik. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah ternyata seseorang ketika nanti di surga mendapatkan nikmat akan melihat orang-orang yang dia cintai. Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kita nanti mudah-mudahan akan bersama orang yang dicintai. Di ayat yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang beriman bersama dengan anak keturunan mereka kelak akan dikumpulkan Allah bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya ada yang belum tahu buku Halaqah Cinta, Halaqah itu artinya kan kumpulan ya. Itu adalah bagaimana caranya kita kelak akan bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai. Bagaimana kita bisa menemukan orang yang kita cintai yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita, bagaimana dia menjadi seorang yang benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi adik-adik semua, mencari jodoh nanti ya, tapi ya bukan sekarang ya. Mencari jodoh adalah mencari orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jodoh adalah mencari orang yang bisa membuat kita semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada lagi namanya pacaran, nggak ada lagi namanya pacaran. Kalau pacaran, orang pacaran, kira-kira orang pacaran itu kan kalau misalnya boncengan, itu boleh atau nggak boleh? Kalau bonceng-boncengan, boleh. Boleh dengan syarat bonceng bertiga. Yang di tengah adalah wali perempuannya. Jadi bonceng bertiga, yang di tengah bapaknya gitu, bapak perempuannya. Sehingga nanti dia bisa ngobrol laki-lakinya bagaimana bisa menikahi anaknya tersebut. Boncengan bertiga dengan wali bapaknya, nggak boleh ya. Pacaran itu bonceng-boncengan atau lagi berdua-duaan, apalagi melakukan hal-hal yang lain itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita mencari jodoh adalah mencari orang yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Caranya harus baik, orangnya juga yang kita cari harus dekat dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selain itu, di buku yang selanjutnya, di buku Aras Cinta, kita akan membahas sebenarnya kalau kita sudah menemukan sosok yang dekat dengan Allah, yang Rasulullah perintahkan, perempuan pilih dia yang baik agamanya, laki-laki pilih dia yang baik agamanya. Ketika kita sudah menemukan itu, apakah sudah cukup? Tentu tidak cukup. Tentu tidak cukup. Kita juga harus tahu ilmu untuk membina bagaimana keluarga itu bisa dibangun. Bagaimana keluarga itu bisa dibangun atas dasar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar keluarga kita itu bisa Allah cintai. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang insya Allah dibahas di buku tersebut, di buku Aras Cinta, adalah bagaimana seorang laki-laki ketika engkau menjadi suami, engkau adalah seorang suami yang merupakan sebaik-baiknya manusia. Ya, Rasulullah sabdakan, sebaik-baik manusia adalah dia yang paling baik akhlaknya kepada istri dan keluarganya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang suami yang karena itu kita menjadi suami yang paling baik kepada istri kita, dan karenanya kita menjadi manusia yang paling baik. Begitu juga yang wanita. Yang wanita luar biasa, teman-teman. Ketika menjadi seorang istri, teman-teman nanti ketika menjadi seorang istri, teman-teman insya Allah akan menjadi seorang yang akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk pintu surga dari pintu mana saja. Rasulullah mengatakan, wanita yang menjaga sholatnya, yang menjaga puasanya, yang menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya, dan menjaga ketaatannya kepada suami, insya Allah kelak akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan. Ketika di akhirat diperintahkan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja. Aras Cinta ini bercerita tentang itu. Insya Allah nanti kita akan banyak bercerita, banyak tanya jawab tentang bagaimana Aras Cinta ini dibangun. Untuk itu insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagaimana sebenarnya seorang laki-laki itu menjadi seorang suami yang baik, bagaimana istri itu menjadi istri yang baik, dan bagaimana kita bisa mengelola rasa cinta dalam hati kita sehingga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sehingga kita bisa banyak bercerita tentang bukunya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.